pulang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Hari ini kita ketemu kembali, Alhamdulillah dalam suasana yang indah, yang ceria ini. Untuk hari ini eh, kita akan membahas salah satu materi dari keperawatan medikal bedah satu, yaitu hipertensi. Nanti akan kita jelaskan berbagai hal tentang menyangkut dengan hipertensi. Baik, Bapak share screen dulu. Baik, gimana adik-adik? Nampak semuanya? Jadi berikut adalah aspek pada kasus hipertensi. Jadi apa itu hipertensi? Tentunya semuanya sudah tahu, yaitu darah tinggi yang biasanya orang awam pahami. Jadi lebih jelasnya hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi, di mana satu kondisi terjadi peningkatan tekanan darah secara kronis dalam jangka waktu yang lama. Jadi bukan hanya sekali-kali, dia akan biasanya sering menetap. Nah, seperti itu. Darah tinggi itu sebenarnya seperti apa? Ya, apabila diperiksa dengan tensimeter, akan ditemukan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa, diastolik 90 mm air raksa. Untuk lebih jelas klasifikasi dari pembagian hipertensi yaitu yang normal apabila 120 mm air raksa, eh, dengan sistolik 80, prehipertensi 120 sampai 139, diastoliknya 80 sampai 89. Kemudian masuk dalam darah tinggi atau stadium satu, stadium awal 140 sampai 159, sedangkan diastoliknya 90 sampai 99 mm raksa. Stadium lanjutannya atau stadium 2 ini masuk kepada areal yang berbahaya apabila di atas 160 mm air raksa sistolik dan diastolik 100 mm air raksa. Tentang klasifikasinya ada dua jenis, yaitu hipertensi primer dan sekunder. Apa itu hipertensi primer atau dikenal dengan idiopatik? Ini biasanya ditemukan hampir 90% kasus itu penyebabnya karena hipertensi, masuk kategori hipertensi etiologi. Hipertensi primer. Jadi penyebabnya atau etiologinya multifaktor, bisa karena genetik, kepekaan terhadap stres, atau reaktivitas terhadap vasokonstriktif. Bisa juga karena lingkungan dan stres fisik atau obesitas. Sedangkan tipe kedua, hipertensi sekunder, ini hanya ditemukan 5-8% kasus. Penyebabnya biasanya karena penyakit ginjal, penyakit endokrin, atau penyakit lain. Bisa juga karena mengkonsumsi obat simptomatik atau memakai alat kontrasepsi. Ini biasanya bagi perempuan. Adapun gejala secara umum dipahami oleh masyarakat, ya, mungkin kita juga bisa melihat indikasi ini apabila dialami oleh anggota keluarga kita atau masyarakat sekitar kita, yaitu biasanya mengalami sakit kepala, sakit bagian tengkuk atau pegal, mudah lelah, wajah memerah, dan terasa pusing atau berputar-putar. Apabila ini ditemukan, mungkin perlu kita anjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter dan mendatangi lembaga-lembaga kesehatan terdekat. Tentang siapa saja yang berisiko mengalami hipertensi, ada beberapa eh, namanya eh, hal yang bisa menimbulkan risiko mengalami hipertensi. Bisa jadi karena tekanan darah sistolik diastolik yang selalu berada di grade 1 sampai grade 3, laki-laki 50 tahun ke atas, wanita 65 tahun ke atas, perokok, atau penderita diabetes. Bisa jadi karena keturunan, karena keluarga yang mengalami penyakit kardiovaskuler. Bisa juga karena penderita gula darah, obesitas, atau orang yang malas berolahraga. Ini ada contoh kasus, mungkin ini nanti tolong dijadikan tugas ya, jadi PR bagi adik-adik semuanya. Nanti pertemuan ke depan kita akan mereview kembali atau berdiskusi kembali tentang apa. Demikian kuliah 5 menit ini, semoga bermanfaat bagi adik semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.